menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini diri kita ini nikmat Allah, maka digunakan di bawah diri ini untuk beribadah kepada Allah, itu namanya bersyukur kepada Allah. Nah, ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bahwa beliau beribadah dengan banyak mengerja salat di waktu malam sampai kedua belah kakinya bengkak, maka ditanya oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Allah telah mengampuni kesalahanmu yang dulu dan yang akan datang? Apa sebab engkau beribadah sampai demikian wahai Rasul? Maka Rasul, apalah aku abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Hai. Jadi apapun nikmat ini datang daripada Allah, kesehatan, keafiatan, keselamatan, rasa rizki itu daripada Allah. Penglihatan, pendengaran, balatan di awak kita daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian rasakan daripada nikmat, kebaikan dan kebajikan, maka itu semua datangnya daripada Allah. Syukur rupa kita rupa insan, bukan rupa yang lain. Ini rupa insan diterangkan semalam rupa yang paling dicintai Allah. Kenapa? Karena rupa kekasih Allah Nabi Muhammad Rasulullah rupanya atas rupa insan. Jika ada rupa yang lebih dicintai Allah melebihi rupa insan, niscaya dia akan menjadikan kekasihnya Nabi Muhammad atas rupa yang demikian itu adanya. Tetapi Allah menjadikan rupa Rasulullah atas rupa insan, rupa seorang manusia. Ini menunjukkan bahwa rupa insan inilah yang paling dicintai Allah, dikasihi Allah, yang paling dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan akan manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami menjadikan manusia itu di dalam sebaik-baik susunan tataan. Tinggal lagi menyukuri diri sebagai seorang insan, ya, dengan senantiasa menjaga iman dan Islam yang dianugerahkan Allah di dalam hati. Bawa diri menuntut ilmu, bawa diri hadir di majelis ilmu, tanda seorang syukur dijadikan Allah sebagai seorang insan. Kenapa? Laulal ilmu lakana nasu kal bahim, jika seandainya tidak ada ilmu, niscaya manusia itu seperti hewan, seperti binatang. Karena mereka diangkat derajatnya melebihi. Nah ini. Jadi manusia perhatian, oh jahil, teja begawi menguli orang, teja sifatnya, teja nipu orang, teja ilmu kada durhaka lawan kuitan, teja ilmu kada laki dibunguli, teja ilmu kada bini kada diongkosi, karena sebab jahil. Disuruhnya bini bertawakal, tawakal lain menyajar, mereka ayam juga telah, sudah artinya bisukan lapas saya sudah. Nah itu jahil, akibat jahil. Nah ilmu itu diumpamakan al ilmu nur, ilmu itu seperti cahaya. Artinya dengan sebab cahaya lalu kita kau melihat, oh ini warnanya putih, ini warnanya hijau, ini warnanya habang. Dengan sebab ilmu lalu tahu kita ini nang disuruh Allah, ini nang dilarang Allah Ta'ala, ini nang bagus, ini kada bagus. Nah ini halal, ini haram, ilmu ada. Ini ampun orang, ini ampun seorang, nah ilmu ada. Nah ini. Nah, karena itu tanda syukur kita di jalan Allah sebagai seorang insan, ilmu diisi di dalam akal kita. Nah ini. Jangan sampai akal kita itu kosong. Jangan sampai akal kita itu tidak diisi dengan apa-apa. Nah, kalau akal diri kada diisi dengan ilmu, kada diisi dengan iman dan ibadah kepada Allah,
maka berarti gelaplah diri itu. Di ketika meninggal dunia, gelaplah kuburnya. Kenapa? Gak ada nur di dalam dirinya itu. Ilmu gak ada, iman gak ada, amal soleh gak ada, gelap. Yang menerangi seseorang dalam kuburnya itu adalah batinnya sendiri. Di ketika ia mengisi batinnya dengan ilmu, di ketika ia mengisi batinnya dengan iman dan tauhid dan sifat yang mulia, inilah yang menerangkan dirinya, inilah yang menerangkan kuburnya, inilah yang memancarkan artinya nur, inilah memancarkan bau harum yang luar biasa. Inilah menjadikan jasadnya itu utuh. Kenapa? Karena nur itulah senantiasa ada. Sedangkan nur itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah taala An-Nur Jalla Jalaluhu. Allah taala itu disebut nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah taala itu nur di langit, di bumi. Nur di zahir, di batin, di jasad, di roh kita. Nah ini jalannya dengan ilmu. Nah ini, oleh karena itu Rasul memesankan kepada umat barataan agar kita putus daripada menuntut ilmu agama. Nah, ini. Apalagi nang fardu dituntut tauhid, fikih, tasawuf. Nah ini. Tauhid ini nang fardu ain, mulai awal sampai akhir wajib kita mengetahui sifat Allah taala, wajib tahu. Nah ini. Fikih itu sekadarnya apa nang wajib akan kita laksanakan. Kalau orang susah kada wajibnya belajar ilmu zakat. Kalau orang ada mampu kada perlunya belajar ilmu haji, kecuali nya sugih, nya artinya mampu hendak bahaji, hanya belajar ilmu haji. Nah kalau tauhid ini kada barataan harus tuntas mulai awal sampai akhir aja. Orang bahari mengaji sifat 20. Ilmu kadada siapa nama menjawab marab buka dalam kubur. Ilmu kadada siapa nama menjawab. Tapi kalau sudah dalam hati kita ilmu, sudah mengaji tauhid, sudah nah ada hari nang digawi Allahu Akbar sembahyang kenal di Allah. Awak menjawab Allahu Rabbi. Siapa nabi nyawa? Waman nabiuka, siapa nabi nyawa? Mun pernah bersolat lawan nabi macam apa? Wa Muhammadun Nabi. Wa ma qiblatuka, di mana kiblat nyawa? Wa ma imamuka, siapa imam nyawa? Wah, ya kah? Apa kiblat nyawa? Wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami, Qur'an imamku, Ka'bah kiblatku. Nah, ilmu nang menjawab Jadi mendasarkan dari ilmunya kada kau menjawab sama sekali, kita ilmunya dasar kada ada. Coba orang nang kada bisa berhitung, surungin soal 3 tambah 3 berapa? Kada dapatnya dasar kada ada ilmu berhitung. Ini yang membedakan diri kita daripada nang lain daripada makhluk Allah, yaitu ilmu. Ya kan? Ini tanda kita menyukuri diri dijadikan Allah. Nah kemudian menyukuri apa nang dipandang, apa nang didengar. Nah ini berataan disyukuri. Ya kan? Artinya lagi diri jangan sampai berbuat dosa dan maksiat lawan Allah Taala. Ini menjaga diri nih, jangan sampai berbuat dosa dan maksiat lawan Allah. Di lidah, di mata, di telinga, di tangan, di batis, di parut. Kemaluan berataan jangan sampai begawi dosa lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu amalan lidahnya kita disuruh banyak-banyak membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi hidup ini mau memikirkan nikmat Allah, hidup gembira. Fadhkuru ala Allah la'allakum tashkurun. Ujar Allah di Quran, hendaklah nyawa hidup memikirkan nikmat Allah, maka hatinya akan gembira kepada Allah karena syukur kepada Allah. Tapi kalau mikirkan bala, mikirkan nang kurang, seraba kurang terus saya kita nih. Mikirkan bala terusan aja nih, kada terasa lagi nang nyaman hidup tuh kada terasa lagi. Jadi orang tuh tersiksa hidup karena nafsunya nang hendak nyaman terus, nafsunya nang hendak labih terus. Nah ini. Jadi umpamanya nih makan, nang ada ini adalah iwaknya sapat aja ada. Tapi nafsu menghendaki
kambing, nah ya am. Lalu nikmat makan sapat juga nikmat. Kenapa? Mahayal hendak kambing. Menyukuri apa nang ada nyaman. Tapi bila mencari nang kadada besamut kepala. Nah, nang kadada dicari sakit. Nang kadada tuh usah dicari melapahi bener ya kalau. Nah jadi nang ada aja toh disyukuri nyaman hidup. Mau mencari nang kadada, maulah sakit kepala, maulah bertambah pikiran. Nah dan ini pikiran sudah artinya besalim bada banget pada besamut lagi ya kalau. Tambah pulang mikirkan. Nah ya jadi orang tuh terjajah dengan hawa nafsu seorang. Nah ini. Maka itu jar Nabi musuhnya walain siapa-siapa ada aduikan nafsuka nang musuh musuh nang paling musuh bagi nyawa siapa? Nafsu nyawa seorang. Barang siapa kau menjinakakan nafsunya, menundukkan nafsunya, berarti dia hidup telah bebas daripada jajahan perbudakan hawa nafsu. Itulah nang sebenar-benarnya merdeka daripada hawa nafsu. Kada pernah bermasalah hidup, itulah. Kada pernah sedih, kada pernah duka cita, itulah. Kenapa? Karena nafsu sudah dijinakkan, nafsu sudah kada membahayakan lagi. Nah, ini. Ya kah? Nah kayak apa? Hendak menjinakkan nafsu, ya ilmu dituntut terus. Nah, diisi terus dengan pepadah. Nah, jadi kita ini kada henti-hentinya ya kah? Untuk melawan nafsu. Nah ini. Ular, sarigala, macan munnya guring kada apa-apa ya kalau nang kita khawatirinnya bangun. Nah, ini. Nafsu tuh kayak itu juga ada ya nafsu cuma nya guring nafsunya kada apa-apa ya. Nafsunya bangun mahamuk, nah ini ngalih kita. Nah. Cuma nafsu ini ada 7 jar Nabi ya kalau nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nang kada bagus tuh sebuting ya nafsu tuh, nafsu amarah tuh ya. Nafsu amarah itu ciri-cirinya adalah selalu berada di dalam kejahilan menjauh daripada Allah. Ada mau hendak berparak lawan Allah tuh kada mau. Ya kan? Sifatnya takabur, sombong. Sifatnya membesarkan diri, merendahkan orang lain. Sifatnya bakhil, kikir, pelit. Sifatnya pemarah. Nah, itu nafsu amarah. Toma, loba, serakah, rakus. Itu nafsu amarah. Nah. Jadi manusia itu bila duduk nafsunya di nafsu amarah, hantu bahasa kitanya. Hantu aja lagi. Ini jahat benar nih. Jadi nafsu amarah ini menjadikan orang tuh jadi hantu. Maka kada heran kita mendengar orang mati jadi hantu aja. Kenapa aja bakajian aja. Berarti caget aja waktu dimandiakan aja. Nah ini caget nih. Orang berarti selamanya caget nah bipe. Jadi hantu nih ini tau lah. Ya nang tangan aja. Tangan mulai pemandian nang tua sambil pemandian nang anum berataan kada kawan melintuk akan tangannya. Nah. Jadi datang ke kanakan napa aja mayat kada dimandiakan ya kada kawan kami aja melintuk akan tangannya aja karas. Nah. Jadi jangan kanakan ulun melamahakannya imbah dibisikinya kali timbul aja lintuk seorang. Nah jadi takunin nang tuhai apa aja amalannya jadi kembacakan tadi telinga aja kada apa aja. Takun orang pada-padanya apa gerang dia padahal kan rahasianya. Padahal kan nyai. Jadi jadinya lawan mayat tadi karena tangannya panjang dibacakan oleh nang kanak-kanak ini mantra. Apa mantranya? Jang 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 sewa panjang ajak narik mayatnya aja.
Ah itu kisah aja ya kalau ini kisah ya. Nah, jadi kada heran mati jadi hantu menggawin juga kayak hantu ya kalau. Nah, bebinian tuh durhaka lawan laki ya kalau menguasai laki sampai laki itu istilah orang tuh ya benar kayak sapi ditarik di hidungnya. Tunduk benar. Kada ke bapak-bapak disumpahin nang bini bungol tambuk iya juga. Ditawak bini lawan kalum iya juga orang bari kan bakalum nih. Makanya orang bahari itu bilangnya tapi paham tapi mengerti bungol pada kalum jangan orang bahari. Sumpahan ada bagus. Nah. Jadi orang durhaka laki itu wajar aja. Mati jadi hantu. Nah, aja. Ada nang zalim lawan orang mati kada diterima bumi, kan banyak aja kalau menyaksikan ya kita kada menyaksi mendengar aja kalau kabarnya kada terima bumi. Nah itulah bila orang duduk nafsu amarah tuh lebih jahat daripada binatang. Kada maras kasihannya lalu. Banditnya apa sih kitanya? Bahasa nang modern sedikit ya mafia. Nafsu amarah tuh. Tuh udah bengis tuh bang hantu ya nah. Ya. Nah tapi kalau sudah nafsu orang tuh amarah lawamah, nah lawamah itu insaf sudah. Preman pensiun. Nah itu tuh nafsunya lawamah. Aku batu hapang sudah, rambut beban pang sudah, mata bakaur sudah. Kemana aku nih karena tujuan hidup nih? Aku pasti meninggal dunia. Nah, tegeretek dari hati. Lalu menyadari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Banyak pang salah aku. Banyak pang artinya dosa aku. Lalu sudah nafsunya itu lawamah, orang itu bertaubat kepada Allah, minta ampun Allah Ta'ala, beristighfar lawan Allah. Ya kah? Nah setelah itu nafsunya mulhamah. Nafsu mulhamah ini berrajin beribadah. Nang rajin kada kami sigit timbul ini rancak kami sigit. Nang rajin dulu jarang kada kesuah ke majelis wah ini berdengar ke majelis. Nang bahari mamamahi terus lawan laki hari-hari wah ini kada lagi lawan laki mamamahi. Nang biasa sumpahan tuh bungol tambuk kayak itu aja terus wah ini mengiau juga laki itu anu yang ngai jer mah oh mah jangan laki 30 tahun terus mengiau sayang timbul mengiau sayang oh mah iya toh terdengar bini mengiau sayang apa lagi pada menjamu lagi ya, entah lu itik 2 biji ya nang isuk nang ditakoni orang napa anu mahaji jurang anu kasilah wakapian batis ada aja aku dipukuli Pak Haji jarahan bangun semangat 54 ya kalau nah bagus sudah itu mulhamah. Nah asalnya pemalar di harta pemurah ingat dong pecangan mati deh. Nah apa harta dibawa pecangan apa apalah yang kenakan apa dipalarakan kelebihan harta sebagian diwakapakan, sebagian disedekahkan, dibantuakan gesan masjid, gesan madrasah, gesan pesantren. Ya kah? Bobi ibadah. Ampih pemalar dah. Dulu pemalar benar, perhitungan benar. Nah. Itu nafsunya sudah nafsu mulhamah. Nah ini. Ya kah? Rajin beribadah. Semangat tahajud tengah malam, sembahyang witir tiap malam, kalau bisa kita tinggal. Baca Quran, baca dalail, itu nafsu mulhamah. Nah kalau sudah nafsunya mutmainnah, ini tawadu, kada hendak bersombong-sombong hidup, ada dayan sombong. Qanaah menyukuri apa ada nang kada mencari nang kada ada, nafsunya mutmainnah, tenang sudah. Kada pernah lagi bermasalah. Nah kalau sudah nafsu mutmainnah ini wali Allah Ta'ala sudah orang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nah ini wahai nafsu nang mutmainnah kada suah lagi bermasalah lawan Allah ya, ada disyukuri kededa berdiam datang bala sabar, datang nikmat syukur.
itu nafsu mutmainnah. Kada ada sedih duka cita dalam hati itu kada lagi, karena nafsunya ini sudah jinak. Makanya pawang ular itu kan wani menakan ular tuh, ularnya jinak sudah. Pawang macan wani menakan macan, macannya jinak sudah. Dia jinak tuh kada membahayakan lagi. Cuma tetap waspada, karena aslinya nafsu ini tetap jahat. Jadi ketika ada celahnya hendak merontak, langsung kita cut ya kalau. Nafsu tadi bisa tarik wisanya, ada bisa lagi nya, ada bisa kekuatan lagi hendak menyerang kita. Nah ini nafsu mutmainnah. Jadi jangan tahu wahai nafsu mutmainnah, irji, kembalilah ikam ila rabbika, kepada Tuhan ikam, datangi Allah. Hai nafsu yang sudah mutmainnah, tenang, batin ikam sudah tenang, kamu hidup pada pernah masalah, senantiasa syukur, senantiasa sabar. Hanyar nafsu ini radiyah waktu menghadap Allah, karena di akhir hayatnya nafsunya sudah radiyah, nyawa hakun ka diambili, ridho unda diambili Allah. Kada sangkal, kada sakit berpisah dunia, kada gelisah berpisah dunia, kada ada takutan apa-apa, ridho nya Tuhan, nafsunya radiyah, ridho sudah. Setelah inya ridho, maka nafsunya menjadi nafsu mardiyah, diridhoi Allah Ta'ala. Itulah ijazah Tuhan, radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ikam ke dalam perhimpunan kekasih-kekasihku, ibadi ay ahbabi, kekasih-kekasihku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini jadi ilmu senantiasa dituntut, dikaji ya kalau. Ini menyukuri diri nih, tampil umurnya ada, kemudian lagi kesempatannya ada, waktunya ada, dan hidup banyak-banyak bersyukur, pandang nikmat Allah, jangan mikirkan bala hidup ini ya kan. Alhamdulillah, walaupun ini itu bukan bisa, tapi alhamdulillah bini ada aja nang mau rotiakan ya kalau. Biar tapi berharta, tapi alhamdulillah nyaman aja. Tiap subuh mandi junub, putut nih syukur ya kalau beb. Tapi berduit kada, tapi tiap subuh mandi junub. Ini ada orang yang banyak misi duit mah, ya kah? Duit banyak, mikirkan duitnya tiap malam, ya kah? Mandi junub jarang, ya lain. Kalau sudah hidup bahagia nih, nyaman dah itu aja sudah. Itu aja. Jangan mikirkan macam-macam gitu nih hidup. Jadi katanya mau berstresan gitu hidup. Stres, pantang orang-orang beriman tuh stres kepada Allah. Orang beriman itu senantiasa hati gembira kepada Allah. Gembira karena dia stresnya. Orang stres itu sakit hati. Orang stres itu orang artinya apa? Kadakawa menjinakakan nafsu, lalu inya dirungkau nafsu, lalu cedera inya. Hidup kada kau susah, hidup kada kau miskin, hidup kada kau ini kada kau itu ngarannya dirungkau nafsu. Dirungkau nafsu, sama dirungkau macan, sama dikuracak artinya bidawang 40 aja orang bahare. Lalu sakit hati, lalu luka. Ini kalau hati dirungkau nafsu, sakit hati. Ya menderita, terus merista, terus menderita, merista, mongot, terus ongot ke ongot. Tahun ke tahun, stres, kegilaan, stroke jadinya. Ini kita jangan pindah mau ngongot kita nih, ya Allah. Di kahayan teman di Batang kalau orang mau ongot, karena mandi. Jadi jangan pindah mau ongot kita, karena jalan hidup. Kemudian Allah Ta'ala bersifat baqa. Arti baqa itu kakal. Arti kakal itu kada berhancuran, kada akan pernah sirna, kada akan pernah binasa. Itu Allah Ta'ala. Adapun seluruh alam semesta itu dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu hancur dan sirna
kecuali zat Tuhanmu yang bersifat kemuliaan dan kebesaran. Ya kan? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu apapun lenyap dan sirna. Ujar Allah. Nah, ini. Ya kan? Dunia hancur beserta isinya. Adapun selain daripada yang hancur, ada sesuatu yang abadi, yang dikekalkan Allah. Nah, kekal tapi dalam bentuk dikekalkan Allah, bukan kekal dengan sendirinya. Nah, jadi baqa ini kekal dengan sendirinya, la nihayata, tidak ada batas, ada batasnya. Nah. Jadi kada akan pernah hancur, kada akan pernah sirna. Musa Allah Ta'ala itu dihubungi Adam, mustahil Tuhan bisa hancur. Mun Tuhan bisa hancur, siapa yang memutuskan di akhirat kan? Mana Allah Ta'ala jajar, lenyap sini hilang sudah aja. Udah mau. Nah, jadi Allah Ta'ala bersifat abadi. Nah, sesuatu yang dikekalkan Allah Ta'ala itu diantaranya ad-dzam, tulang sulbi. Jadi, tulang sulbi ini senantiasa ada, kada mau hancur. Kemudian lagi yang dikekalkan Allah, yaitu ialah neraka dan surga. Itu dikekalkan Allah. Dan roh orang beriman, roh orang kafir dikekalkan Allah Ta'ala juga. Aras, kursi, qalam, lauhil mahfuz itu dikekalkan Allah. Kada mau hancur. Aras, kursi itu makhluk yang besar, di aras letaknya. Qalam itu nang menulis akan segala takdir. Lauhil mahfuz catatan seluruh takdir. Itu kada mau hancur juga. Dikekalkan Allah Ta'ala. Nah, ini. Nah, jadi ada pun yang lain pecahan hancur. Nah, supaya kada hancur, nah macam apa? Pada kenyataannya ada orang yang artinya jasad tetap utuh, kada hancur. Bahkan sudah terkubur ratusan tahun, bahkan berabad-abad, ada hancur. Di antaranya penulis kitab Dalailul Khairat, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pada ketika itu kubur beliau dibongkar karena terkena perlebaran jalan. Setelah dibongkar kubur beliau, kain kafannya sedikit pun tidak ada yang sobek, tidak ada yang lesu. Kain kafannya ini kada ada japuk, berasih, dibuka wajahnya seakan-akan seperti orang yang baru mandi, bersih, sigar bahasa kitanya. Bahkan seseorang yang hadir menekan kepada wajahnya, ditekan, putih kemudian merah, artinya darahnya tetap ada. Nah, itu pada kenyataannya seperti itu. Nah, lalu macam apa amalan-amalan orang itu? Itu anugerah Allah. Ada yang mungkin orang tuh senantiasa hatinya ingat di Allah. Allah aja yang diingat oleh hatinya, sedangkan Allah kada hancur, maka kada hancur juga dirinya. Nah, ini termasuk orang mati syahid kada hancur juga. Ya kan Sayyidina Hamzah paman Rasulullah, ya kan nang tewas di pertempuran Uhud. Maka setelah artinya terkena erosi, terkikis tanah, pada ketika itu hujan deras, maka kelihatanlah mayat-mayat syuhada Uhud pada ketika itu. Termasuk Sayyidina Hamzah paman Rasulullah. Nah, ya kah tidak rusak jasadnya, padahal sudah 14 abad yang silam. Ya kah? Darahnya segar, gak membeku. Nah, termasuk darah Abah Guru Sekumpul waktu sidin cuci darah itu ada yang artinya Bapadah minta darah sidin simpaninya. Sampai saat ini darahnya itu kada baku, menandakan orang ini hebat macam itu aja di dalam pandangan Allah. Ada baku darah. Ya bahkan darah ini kita bakal suka pasti baku. Itu kan mau baku darah.
Nah, macam itulah artinya Sayyidina Hamzah, para syuhada Uhud yang lainnya. Darahnya itu darah yang basah masih dan bau harum. Nah, ini itu diantaranya mati syahid. Kalau bersumpul bahari madahi mun mati nangisin dalam keadaan untuk ilmu syahid, dalam kubur jasad kada rusak. Nah, itu pang tambahan sidin menerangkan. Nah, diantaranya lagi amalan orang yang macam itu ya, kalau memang banyak ingat lawan Allah, di samping amalan hariannya apa, jangan rasa kita nang berbuat dia pandang Allah nang berlaku. Kalau Allah nang dipandang berlaku dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, nang jadi kawa berjalan, kau berdiri, kau melihat, ingat terus rezeki Allah, ya kah? Rahmat Allah, pertolongan Allah itu yang kita ingat. Nah, itu salah satu jalan untuk artinya menjadikan diri kita ini senantiasa utuh, kada akan pernah hancur. Nah, tujuan kita ke sana, ya kah? Nah, ini. Maka musuh Allah Ta'ala itu hancur. Dalilnya firman Allah Ta'ala, apa jadi Tuhan? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal jat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin mutakid bahwa ia ingat akan mati. Mbak, seorang pacangan mati, mau ingat pacangan mati apa? Supaya boleh bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Pacangan mati sebutinginya dosa diampuni, itu dulu. Nah, ngaran manusia ini ada terus dosa. Kullu bani Adam khata, ngaran manusia ada aja terus dosa itu ada dapang. Mulai macam itu sudah. Karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan hilap, ya kalau. Nah, kalau selalu salah itu disengaja. Cukup satu kali kehilangan tongkat, jangan dua kali. Nah, jadi artinya apa? Ada aja salah kita ini. Nah, itulah aslinya manusia. Tapi jar Nabi sebaik-baik orang nang salah, orang nang bertaubat, wa khairu at-taibun. Sebaik-baik orang nang artinya salah, at-taibun nang mau bertaubat. Bahkan ujar Nabi apa? Laulam tadnibu la dhahaballahu bikum fayati biqaumin yatnimun fayastaghfirun fayatubullahu alaihim. Jaka ikam nih kada berdosa, baik di bawah Tuhan ke surga aja sudah berdataan. Apa juga kada berdosa juga. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan kepada satu golongan kelompok nang inya berdosa lalu minta ampun Allah Ta'ala, dan Allah mengampuni akan dosa kesalahannya. Jadi Allah Ta'ala tuh senang benar, katuju benar orang nang bertaubat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta benar orang mau bertaubat nih nah. Nang Nabi Adam tah mendapat gelar Sofiyullah sesudah sidin artinya melakukan kesalahan kah, atau sebelum saya melakukan kesalahan kah? Ini hikmah tasalah Nabi Adam ya kalau. Nah, ujar Allah Ta'ala wala taqrabah hadis sajalah fatakun minaz zalimin. Adam Hawa jangan berparak lawan pohon ini nah, apalagi sampai artinya apa? Memutik buahnya, memakan buahnya, apalagi lalu iblis mengganggu waswasi. Nang kesahnya lalu Nabi Adam dan Siti Hawa tampil buah itu. Imbah artinya temakan buah itu, lalu Nabi Adam dan Siti Hawa terlepas seluruh pakaian surga daripada jasadnya. Badat lahuma sawatuhuma, tati lanjang. Wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Lalu mengambil daun-daun surga menutupi aurat. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhaquma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitaquma aduwwum mubin. Allah memanggil, bukankah sudah unda tangati nyawa jangan berparak di pohon itu? Sudah kalau unda peringatkan bahwa setan musuh nang khusus bagi nyawa berdua.
Setan tuh lawan siapa aja bermusuhnya. Lawan manusia ini. Nang beiman kan, nang kafir kan musuh. Tapi bagi orang beiman musuh khusus. Ini khusus ini. Wah, nah harus dihantuk dulu. Nah, macam itu ya kah? Iblis. Lalu Allah menurunkan Adam dan Hawa ke dunia. Lalu Nabi Adam menyesali perbuatannya dan Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Nabi Adam, ya Allah ulun salah, ulun luput. Nah ini, ulun minta ampun, bertaubat lawan pian. Lalu Tuhan menerima taubat Nabi Adam, karena memang unda aja Tuhan, wa ana tawwabur rahim, unda maha menerima taubat. Nah ini masalahnya. Nah jadi bertaubat kita, syarat taubat itu menyesal kepada dosa yang pernah digawi. Kedua, baampih, jangan lagi menggawe. Nah ketiga, jangan lagi membuliki. Mun dosa lawan Allah, mun dosa lawan makhluk. Nah lalu kita minta rela, minta ampun. Kalau tak ambil hartanya bulikakan, kalau tersambatinya minta ridho. Kalau misalnya orangnya sudah meninggal dunia, kayak apa kita? Banyak-banyak kita memintakan ampun gasan orang nang kita pernah zolim lawan orang itu tadi. Nah, ini. Bahkan seorang ulama bermimpi mendapat Rasulullah, kayak apa wahai Rasulullah, kalau pernah berbuat salah lawan orang, lalu jangan Nabi baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Fatihah, dan jadikanlah pahalanya itu gasan orang yang pernah nyawa dulu berbuat zolim lawan orang itu, supaya kita di akhirat ya kah tertutupi kesalahan nyawa dengan kebaikan nyawa kepada inya. Nah jadi bakal adalah zaman dahulu ada seseorang yang disebut dengan Dahri. Jadi Dahri ini menantang seluruh ulama, mendebat seluruh ulama. Apa debat Dahri? Allah Ta'ala itu ada tapi kada bertempat. Kayak apa? Allah Ta'ala itu kada berawal, kada berakhir. Kayak apa? Adanya sesuatu bandingannya ada tapi kada bertempat. Adanya sesuatu kada ada awal dan kada ada akhirnya. Kayak apa itu? Perbandingannya aja Dahri. Seluruh ulama pada ketika itu orang kau menjawab. Hanya satu orang ulama lagi yang belum didebat oleh Dahri, yaitu Syekh Hamad Ad-Dabbas, guru daripada Imam Abu Hanifah. Nah, maka disampaikanlah surat dari Dahri kepada Imam Abu Hanifah, kepada Syekh Hamad Ad-Dabbas, guru Imam Abu Hanifah, bahwa esok ia akan dipanggil menghadap kepada Dahri, ia berkuasa. Lalu malam itu taguring sidin, besokan sedih sidin. Imam Abu Hanifah nang masih artinya anum, masih artinya umur kakanak, melihat peguruan sedih, guru apa sedih pian hari ini? Kayak apa aku kada sedih nakai? Tinggal aku aja lagi sorangan nang baru menghadap Dahri, beratan guru-guru ulama-ulama didebat oleh Dahri, kada kau menjawab apa nang dipertanyakan Dahri. Ditambah lagi pulang malam tadi nah, aku temimpi nang kada nyaman. Apa mimpi pian? Aku temimpi rumah singganalan. Di dalam rumah itu ada pohon kayu nang sing labatan. Kemudian dari ujung rumah ada babi nang menaiki pohon kayu tadi, memakan artinya pohon kayu sampai habis daun-daunnya, ranting-rantingnya. Tak tinggal lagi punggurnya.
Punggur itu sisanya. Kemudian pada ketika itu aku melihat artinya singa keluar daripada punggur pohon kayu tadi dan membunuh akan si babi tadi. Jadi ujar artinya Imam Abu Hanifah, guru, kalau seandainya pian memberi kesempatan lawan ulun hendak mengartiakan mimpi pian ini mimpi bagus guru gasan kita. Dan ini pertanda kekalahan bagi orang yang memusuhi kita. Ayo silakan apa nak maksudnya? Pian tahulah rumah nang ganal itu maksudnya Darul Islam. Itulah yang disebut dengan Islam. Adapun pohon kayu nang tinggi nang labat, pohon kayu dan daun-daun labat itu adalah maksudnya ulama. Adapun babi nang keluar daripada ujung rumah menaiki pohon kayu, memakan pohon kayu habis sampai ke pucuk-pucuknya, sampai artinya ke daun-daun, sampai ke ranting-ranting batang-batangnya, ya kah? Itu adalah si Dahri nang hari ini mengundang pian. Punggurnya itu adalah ulun. Punggurnya itu adalah pian. Nang balum lagi ditakuni piannya gitu. Adapun singa atau macan nang membunuh babi itu ulun guru. Nah, ini mimpi. Ada arti. Memang mimpi itu ada, nang mimpi itu hanya sekedar istilah bahasa orang tuh aduh kalau soahlam ya kambang guring. Ada juga mimpi itu talaubus syaitan jar Nabi, gangguan iblis. Mimpi itu bisa gangguan iblis. Ada juga mimpi itu berupa ilham petunjuk daripada Allah, bagi Nabi wahyu. Nah jadi kalau bagi nabi-nabi itu mimpi itu mesti bujur. Sebagaimana Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, sujud kepadanya. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, lihat mimpi. Nabi Muhammad bermimpi pacangan masuk kota Makkah dalam keadaan artinya aman, ya kah? Lalu berumrah pada tahun itu mimpi. Laqad sadaqallahu rasulahu ya bil haqq. Allah membenarkan mimpi kekasihnya dengan sebenarnya. Mimpi. Jadi jar Nabi barang siapa guring baudo lalu bermimpi itu mimpinya bujur. Orang bodoh rohnya dinaikkan ke aras Allah, maka bila mimpi bujur. Cuma ada tafsir mimpi itu masing-masing. Nah, lalu ujar artinya Abu Hanifah lawan gurunya Syekh Ahmad ini, guru tulakan kita guru ya. Nah. Terlalu. Lapah juga ceramahnya ya kalau tadi sudah bacaan ya kalau bacaan pulang biasanya. Nah, pada parol aja jadinya. Subuh ya pulangnya. Alhamdulillah. Nah, coba pikirkan kalau kita ceramah ini, guru ceramah itu non-stop, kalau nya sejam bapak andir terus. Coba kan beranai guru. Ya Pak, ini kan ada kawa ini satu tugas. Nah istilahnya kalau nya ceramah itu waktunya sejam itu harus berpandir terus sampai kalai. Coba kan guru beranai, nah ya Pak, ini kalau baca kitab. Nah kalau di sekolahan itu masih mendingan, masih ada kitabah menulis. Mbak Tontong menulis duduk kayak gue. Nah kalau kita di majelis saya kada bisa, mesti pandir terus. Nah ini ya minyak habis pada terstop aja lagi. Itulah kan guru kita hari ini. Ayo Mbah Tulak sampai di masjid, orang kumpulan sudah banyak. Imam Abu Hanifah membawakan sandal perguruan di belakang meja perguruan. Lalu ujar Dahri, hari ini aku mempertanyakan, Allah Ta'ala itu ada tapi ada tempat. Apa permisalannya supaya aku paham? Karena aku kadang mengerti nang ada Tuhan tapi ada tempat. Jadi ujar Imam Abu Hanifah, aku menjawabkan
bah ikam ini kak anak halus ulama-ulama nang ganal aja sorban nang gamis nang artinya ganal baju iya kah ada kau menjawab ikam ini kan anak halus ada kau menjawab ikam nah jadi Imam Abu Hanifah Allah memberi ilmu itu kepada orang nanti kehendakinya halus kah ganal kah tua kah anum kah bila diberi Tuhan ilmu alim orang itu ayo apa ini nyaman jadi Imam Abu Hanifah jawabannya ya kah hai dahri ikam itu kan hidup ikam itu kan dengan roh sekarang aku bertakun roh tuh ada apa kada ada aja dahri sekarang roh tuh di mana andaknya di awak ikam di kepala ikam kah di batis ikam kah di tangan ikam kah di parut ikam di mana bingung dahri kalau menjawab nah jadi ujar Abu Hanifah ambilkan aku segelas susu diambilkan lagi segelas susu lalu ujar Abu Hanifah ya kah nah ini dahri susu kalau nah, di mana letaknya manis di susu ini di mana letaknya lemak di dalam susu ini apakah di atas di bawah di kiri di kanan bingung dahri nah jadi jar artinya Abu Hanifah wa kama la yujadu ruhun fil jasad wa kadzalika la yujadu lillahi makanun sebagaimana tidak ada tempat bagi ruh di dalam jasadmu maka demikian pula tidak ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi baik di dahri paham dah ndang itu. Nang kedua pulang Allah taala tuh kada bawal, kada baakhir. Kayak apa itu gambarannya? Jadi Imam Abu Hanifah ini ada buktinya di diri kita. Di diri engkau hedah. Nah. Coba lihat aja dahri jari kita apa sebelum jari ibu jari apa sesudah jari kelingking Allah Ta'ala kan kada bawal ada ke sesuatu nang kada ada awalnya ada ke sesuatu nang kada ada akhirnya nah iya nih apa akhir sesudah daripada jari kelingkingnya apa kada tahu kalau kita apa awal sebelum ibu jari kada ada apa awal sebelum Allah Ta'ala kada ada nah ini dari kada paham Allah Ta'ala itu kada bawal maka segala sesuatu itu mesti bawal ada ke sesuatu nang kada ada awalnya nah, ada nah sebelum ibu jari ini apa awalnya kada ada kalau nah sesudah jari kelingking apa pulang akhirnya kada ada kalau nah ya paham kan nyawa paham ya terakhir pulang ujar dahri udah anak betakon apa gawian Allah Ta'ala jadi ujar Hanifah akastal amar terbalik permasalahan seharusnya yang bertanya di bawah yang menjawab di atas mimbar jadi jika engkau sekiranya artinya bersedia untuk turun mimbar aku akan menjawab apa gawian Allah Ta'ala saat ini turun si dahri dari mimbar naik Imam Abu Hanifah ke atas mimbar setelah naik ke atas mimbar gawian Allah Ta'ala saat ini isqatul mubtil mislika menjatuhkan orang yang kada benar seperti engkau ya kah dan menaikkan nang hak sebagaimana aku inilah gawian Allah Ta'ala itu Imam Abu Hanifah kau menjelaskan kau memecahkan permasalahan nah sama juga ya kah murid mengaji sekolah ke luar negeri datang ke kampung lalu mempermasalahkan Allah Ta'ala itu adalah guru ada aja guru cuma tampayakan pang Allah Ta'ala ada tuh minta tampayakan Allah Ta'ala ada mungkin kada kamu nampayakan bang enggak kada percaya enggak kada percaya ulun guru aja mun ngolpir kada kamu nampayakan Allah Ta'ala kada percaya ulun Allah Ta'ala itu ada nah liham nang ini nang kedua iblis itu kan jadikan daripada api kemudian dimasukkan ke api sakit lainnya kepanasan lainnya nah. Dan yang terakhir apa ngaran takdir jadi takune guru sekong sebuting ja kau menjawab akan dua kau menjawab akan takune guru sekong ya kah pokoknya kada kau menjawab akan secara sempurna tetakune guru nang jagau
Gurunya jagau. Ya kan? Guru ada kada Allah Ta'ala tuh ada aja guru. Kalau lalakan pangjar bukti yang Allah Ta'ala ada tuh ya pak. Beranai lo guru. Apalagi pertanyaan nyawa. Iblis itu kan daripada api jadi buat ke api guru aja. Sakit lainnya aja panas lah. Panas ya guru. Apa buktinya guru aja? Beranai guru. Apalagi pertanyaan nyawa. Takdir itu apa guru? Takdir itu kah? Langsung aja gurunya ini aji ade pau tapau sedin. Aduh guru jar apa tapau ulun jar. Nah, aja guru undang kada percaya nyawa sakit. Boh, pian kada merasa guru undang kada percaya guru nyawa sakit. Sakit guru undang kada percaya nyawa sakit. Mun hendak maulah undang percaya nyawa sakit, keluarkan sakitnya itu mana? Nah, kalau kan jawab, keluarkan sakitnya mana? Kan jawab jadi. Oh, ulun jadi merasakan. Nah, paham kada nyawa? Allah tuh ada. Kada kau pun udah mengeluarkan sebagai nyawa, kada kau mengeluarkan sakit nyawa di hadapan unda, ada kau juga mengeluarkan Allah Ta'ala di hadapan nyawa. Sakit kata dia guru, sakit. Ini apa nih? Tangan kalau aja guru. Pipi nyawa tuh bang, kenapa? Tangan ini daging, pipi nyawa daging, daging bahantup pada daging. Tangan unda daripada tanah, pipi nyawa daripada tanah, bahantup sakit kada? Sakit guru aja. Nah kayak itu juga toh, api bahantup api panas juga aja guru. Nah, takdir tadi pang guru apa aja? Jadi aja guru, yang adalah hari ini terbayang pacang detapau, kada pang guru. Nah itu aja guru. Membayangkan kada apa terjadi, nah itu takdir aja guru. Nah jadi sekali tapau 3 jawaban. Nah gurunya jago bang. Ada jago kan mana menapau ya kalau bojong ya. Wallahu alam bisa tiga situ jadi kisah ya kalau. Nah kuna pinta halal minta ridha dan mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya kepada kita beratan, mampuni dosa-dosa kita, dosa kuitan kita semua, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, mati bima husnul khatimah bi jahin nabi wa bi adin nabi wa bi sirri nabi suratul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بك فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله